Banyak banget pebisnis yang saya temuin itu justru bangkrut karena membeli aset. Pastinya hal pertama yang kita lakukan pada saat kita sukses adalah kita pasti pengen banget dong beli aset. Entah gudang, rumah, dan lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya salah satu hal yang paling sulit dalam bisnis adalah ketika kita itu sebelumnya gak pernah pegang uang banyak, terus kali ini kita lihat uangnya banyak banget. Jadi di dalam cash flow perusahaan itu tiba-tiba uangnya banyak. Bisnisnya lagi maju, semuanya bagus, omsetnya juga oke. Ada salah satu orang yang saya kenal, yaitu pada saat bisnisnya lagi maju banget, akhirnya memutuskan untuk beli aset. Sebenarnya bukan cuma satu, malah pada umumnya seperti itu. Nah, tetapi yang banyak orang nggak perhitungkan adalah ketika kita membeli aset, kita itu kehilangan dana untuk cash flow dalam perusahaan. Sehingga ini menjadi hal yang sangat berbahaya juga sebenarnya. Karena bisnis itu gak akan selalu di atas. Ada beberapa yang saya kenal, pada saat bisnisnya lagi tinggi banget, dia membeli aset. Katakan nih, dia punya dana 2 miliar. Dia langsung berpikir bahwa, wah, bisa nih untuk membangun rumah impian saya. Sebesar 2 miliar. Dia beli tanah, langsung bangun. Awalnya 2 miliar, ternyata naik sampai jadi 3 miliar. Sudah itu ternyata di bisnisnya itu juga menurun. Nah, banyaknya kita kan nggak akan nyangka bisnis kita itu bisa menurun. Kita akan berpikir bahwa bisnis itu naik terus, makanya kita pede untuk bangun rumah 2 miliar. Udah bangun rumahnya kelewatan, biaya pembangunannya juga naik. Ini yang menyebabkan banyak orang bangkrut pada saat bisnisnya lagi bagus. Jadi, pada saat bisnis lagi bagus, jangan buru-buru teman-teman. Pegang dulu duitnya. Duit itu gak bakal mubazir dan gak bakal basi. Pegang dulu, kalau bisa lunasi dulu semua utang-utang, perbagus dulu cash flow, dan belilah aset yang mampu dulu. Contoh, kalau memang punya 2 miliar, kenapa enggak beli rumah yang 500 juta dulu? Di 1,5 miliarnya masih bisa jadi cash flow. Dan seperti kita ketahui kan, bisnis itu kalau megang cash, megang duit, sama enggak, bedanya langit dan bumi. Kita beli barang aja kalau pakai cash, langsung dapat potongan. Minimal ya 1% 2% lah. Tapi kalau seandainya kita pakai tempo, kan harganya juga udah beda. Potongannya juga udah beda. Terus kalau kita minta barang yang laku, kalau kita bayar pakai cash, kan dari pabrik, dari supplier juga langsung lebih mau kasih. Kalau kita pakai tempo kan beda. Supplier juga pilih-pilih. Kalau barangnya laku banget, kenapa enggak dia cari cash dulu untuk dia perputaran. Jadi dalam bisnis selalu ingat, cash is the key. Bagaimana menurut kalian?